Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini. Pak Yosep diperpanjang masa tahanan sampai tanggal 17 Februari. Artinya apakah ini adalah batas akhir dari masa tahanan dari Pak Yosep? Jika memang kalau misalkan sampai tanggal 17 Februari belum ada penetapan menuju ke persidangan, maka akan Pak Yosep bebas tahanan. Bukan bebas hukum, tapi bebas tahanan. Akan dibebaskan. Nah, kita sedang menunggu P21 dari pihak Kejati. Apakah berkas yang kemarin dikirimkan akan P21? Ini yang kita tunggu. Ada yang rumor bilang bahwa kalau misalkan tidak P21, misalkan, itu sudah langsung diumumkan katanya. Ada rumornya begitu ya. Tidak akan menunggu lama. Tetapi kalau ini sampai lama belum ada keputusan, biasanya P21. Itu rumor pembicaraan di warung kopi, gitu kan. Bahwa katanya demikian. Kalau misalkan cepat, kalau misalkan kesimpulannya tidak ada alat bukti yang kuat, ini sudah bukan lagi P21 nih. Ini udah langsung katanya, langsung diperpanjang seperti itu. Nah, kita sampai sekarang belum ada informasi ya, apakah ini akan P21 atau tidak. Kembali lagi Pak Yosep diperpanjang masa tahanan sampai kalau tidak salah 120 ya kalau tidak salah. Tapi kalau misalkan sampai tanggal 17 Februari adalah hari akhir, maka masa tahanan Yosep harus dikeluarkan, bebas tahanan. Saya akan membaca dulu biar tidak salah paham ya. Jangka waktu penahanan baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24 KUHP sampai dengan pasal 29 KUHP. Kalau di sini ya, tingkat penahanan di dalam penyidikan, kan ada penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, juga pemeriksaan di Pengadilan Tinggi, dan pemeriksaan di Pengadilan Tingkat Kasasi. Kita di penyidikannya, kita lihat penyidikannya, penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum. Pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 KUHP. Jangka maksimal jangka waktu penahanan 20 hari, perpanjangan jangka waktu penahanan 40 hari di tingkat penyidikan. Seperti itu. Kemudian, di samping itu dalam artikel aturan jangka waktu pelaksanaan wajib lapor dikatakan bahwa dalam pasal 29 KUHP juga diatur ketentuan mengenai pengecualian jangka waktu penahanan. Hal mana dimungkinkannya perpanjangan penahanan dengan waktu maksimal 60 hari di setiap tingkatan, yaitu dalam hal tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, atau perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana 9 tahun atau lebih. Menjawab pertanyaan, jika jangka waktu sebagaimana yang kami sebut di atas sudah terlewati, hal tersebut bukan berarti tersangka bebas dari hukum, akan tetapi penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, pasal 24 ayat 4 KUHP. Yang dapat membuat tersangka bebas dari hukum adalah apabila dihentikan penyidikan atas tersangka. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur limitatif dalam pasal 109 ayat 2 KUHP, yaitu tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. 2. Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana. 3. Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan
hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kadaluarsa. Jadi salah satunya ya, yang dapat membuat tersangka bebas dari hukum adalah apabila dihentikan penyidikan. Nah ini dia, ya kalau udah P20 maka akan bebas dari hukum. Seperti itu. Yaitu tidak apabila penyidikan akan tersangka, nomor 1, tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka. Ya, itu ya. Jadi kalau misalkan lewat dari masa tahanan belum ada ke arah pengadilan atau belum P21, melewati masa tahanan, maka tersangka harus dilepas dari tahanan. Tidak bebas hukum, hanya bebas tahanan. Kalau bebas hukum, tadi disampaikan bahwa sudah tidak ada lagi proses penyidikan. Ya, kalau misalkan nanti dikembalikan, nanti dari pihak kepolisian mengambil keputusan bahwa untuk sementara dihentikan proses penyidikan sampai menunggu dapat bukti-bukti baru nantinya. Nah itu yang sering terjadi, di mana setelah P20, karena memang dari pihak kepolisian menyatakan sudah tidak sanggup lagi atau bahkan sudah tidak bisa menemukan lagi alat bukti yang kuat, maka untuk sementara di P20-kan atau dihentikan proses penyidikan dan menunggu sampai dapat bukti-bukti baru. Itu yang suka lama prosesnya ya. Bisa ada yang bulanan, bisa tahunan, ada yang puluhan tahun malah baru ketemu lagi, seperti itu ya. Nah inilah yang kita masih menunggu, deg-deg ser. Ya kita lagi menunggu nih sampai sekarang, apakah ini berkas yang kemarin dikirimkan, yang 5 berkas, apakah akan diterima oleh pihak Kejati dan masuk ke pengadilan. Andaikan tidak, kita bisa bayangkan, apalagi kalau diambil keputusan sampai penghentian penyidikan, waduh, ini sudah jelas bahwa ini adalah malapetaka buat kita semua ya. Ya, maksudnya begini, bukan malapetaka dalam artian bahwa kan kita pengen mengetahui hal-hal yang yang jelas itu nanti di pengadilan. Bagaimana kita menunggu, pengen tahu, penasaran bagaimana nanti kita mengetahui yang sebenarnya, proses-proses atau kronologis yang sebenarnya seperti apa ya. Kalau misalkan sekali lagi memang hambatannya di kasus Subang ini, kalau memang sudah jelas alat buktinya kuat, sebenarnya tidak akan lama. Ini bisa bisa diidentifikasikan bahwa ini ada kemungkinan memang di alat buktinya yang agak susah. Wajar memang 2 tahun berlalu ya. Wajar 2 tahun berlalu dan kita tahu bahwa di sana ada keterlibatan, diduga keterlibatan oknum-oknum yang menghilangkan bukti-bukti. Maka ya itu tadi, bahwa proses perintangan telah dilakukan oleh mereka-mereka yang terlibat, maka masyarakat begitu geram terhadap orang-orang yang berusaha untuk merintangi proses ini. Karena alat bukti yang memang harusnya ada, ini kok bisa tidak ada gitu. Ini kan bisa dibayangkan ya. Ini bisa dibayangkan kita sebagai masyarakat yang menunggu ini semua. Ya, dilakukan proses obstruction of justice, adanya perintangan-perintangan terhadap penyelidikan. Ya hanya kita bisa sekarang menunggu saja sampai nanti hari Senin. Apakah hari ini atau hari Senin? Kita tunggu apakah ada info terbaru dari Kejaksaan Tinggi.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.